pada modul eksperimen efek Hall. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang tadi. Perkenalkan, saya Trinike Maharani dengan NIM 2103404. Saya Siska Risati dan NIM 2103407. Saya Tiara Aida dengan NIM 2103401. Saya Gunawan Setumia dengan NIM 2103413. Pertama, tujuan dari eksperimen sendiri yaitu yang pertama menentukan density pembawa muatan, yang kedua menentukan jenis pembawa muatan, dan yang ketiga menentukan konstanta Hall. Adapun alat yang kita gunakan dalam eksperimen efek Hall ini adalah yang pertama sensor magnetic field 2 axis, yang kedua aparat efek Hall, yang ketiga 550 interface universal, dan yang keempat menggunakan perangkat lunak Pascal Capstone. Yang pertama kita tinjau teori dasarnya. Arus dapat dianggap sebagai muatan negatif yang bergerak ke satu arah seperti pada gambar 1, atau sebagai muatan positif yang bergerak ke arah yang berlawanan seperti gambar 2. Untuk menentukan mana yang sebenarnya, semikonduktor dibenamkan dalam medan magnet yang melintang dengan arah aliran arus. Muatan yang bergerak melalui QV dikali B gaya menyebabkan penumpukan muatan di satu sisi semikonduktor, menciptakan medan listrik. Jika pembawa muatan negatif seperti gambar 2.1, ada penumpukan muatan negatif di sisi kanan konduktor. Jika pembawa muatan positif seperti gambar 2.2, ada penumpukan muatan negatif di sisi kiri konduktor. Dengan demikian, tegangan Hall yang diukur melintasi konduktor akan positif atau negatif tergantung pada tanda pembawa muatan. Pembawa muatan akan mencapai kesetimbangan ketika gaya magnet sama dengan gaya listrik, atau FB sama dengan FE, atau QVB sama dengan QE, di mana Q adalah muatan, V adalah kecepatan hanyut pembawa muatan, B adalah kuat medan magnet, dan E adalah kuat medan listrik, seperti pada gambar 2.3. Kecepatan drive terkait dengan arus I dalam chip, yaitu I sama dengan charge per delta T sama dengan volume charge density dikali volume E per delta T sama dengan N dikali BdW E per delta T sama dengan N BdVE. V sama dengan I per NEBD, di mana W adalah panjang chip, D adalah ketebalan chip, B adalah lebar chip, E adalah besarnya muatan elektron, dan N adalah jumlah pembawa muatan per satuan volume. Tegangan Hall atau UH terkait dengan kuat medan listrik yaitu E sama dengan UH per B. Sehingga disubstitusikan persamaan 2.2 untuk V dan persamaan 2.3 untuk E ke dalam persamaan 2.1 menghasilkan IB per NEBD sama dengan UH per B. Memecahkan untuk tegangan Hall memberi UH sama dengan IB per NED. Pada bagian 1, medan magnet dipertahankan konstan dan arah divariasikan. Seperti persamaan 2.4 menunjukkan bahwa grafik tegangan Hall versus arus harus menghasilkan grafik lurus dengan kemiringan B per NED, sehingga UH sama dengan B per NED dikali I. Pada bagian 2, arus dijaga konstan dan medan magnet divariasikan, seperti persamaan 2.4, menunjukkan bahwa grafik tegangan Hall versus B harus menghasilkan garis tegak lurus dengan kemiringan I per NED, sehingga UH sama dengan I per NED dikali B. Untuk persiapan yang pertama yaitu menghubungkan elektromagnet ke Hall efek aparatus berlabel excitation current atau IM menggunakan banana jack. Kemudian melihat bagian belakang Hall efek probe, hubungkan port 1 atau IS menggunakan banana jack ke Hall current atau IS. Pada Hall efek aparatus, lihat bagian belakang Hall efek probe. Menghubungkan port belabel UH menggunakan banana jack ke Hall voltage atau UH pada Hall efek aparatus. Yang ketiga yaitu menghubungkan kabel eksistensi pasport PS2500 antara sensor magnetic field 2 axis PS2162 dan port pasport pada interface universal 550.
Kemudian menghubungkan kabel eksistensi DIN 8 pin UI 5218 antara port bertanda interface Hall voltage pada aparatus efek Hall dan input analog A pada interface universal 550. Yang kelima, menghubungkan kabel eksistensi DIN 8 pin UI 5218 antara port bertanda interface Hall current pada aparatus efek Hall dan input analog B pada interface universal 550. Menghubungkan semua komponen ke sumber tegangan, kemudian mengatur ketinggian sensor magnetic field 2 axis dan Hall probe pada ketinggian yang sama, kemudian memposisikan di tengah-tengah magnetic field, kemudian menghidupkan komputer dan membuka aplikasi Pascal Capstan. Kemudian menghidupkan interface universal 550 pada Hall probe pada Hall efek aparatus. Kemudian mengatur excitation current sampai terbaca 0, lalu mengatur Hall current sampai terbaca 0. Yang terakhir yaitu membuka program Pascal Capstan pada komputer. Yang pertama yaitu memposisikan Hall probe di tengah magnetik. Selanjutnya, mengatur excitation current 0 sampai 1000 mA ke nilai 500 mA sehingga kekuatan medan magnet akan konstan. Pastikan Hall current bernilai 0. Pada komputer, klik preview dan pada Hall current atur menjadi 0,5 mA. Lalu tekan keep. Kemudian, naikkan Hall current dengan menambahkan 0,5 mA dan tekan keep. Untuk masing-masing hingga Hall current menjadi 5,5 mA dengan range 0,5 mA. Kemudian tekan stop dan kembalikan Hall current ke nilai 0. Untuk prosedur pada tanggal 2.1b, yang pertama yaitu pindahkan Hall probe keluar dari magnetik, lalu tekan tombol tare di samping sensor magnetic field dan masukkan sensor magnetic field ke medan magnet. Selanjutnya, atur nilai excitation current ke nilai 800 mA dan pastikan bahwa Hall current bernilai 0. Pada aplikasi, klik preview, lalu naikkan Hall current ke nilai 0,5 mA. Selanjutnya klik keep dan naikkan menjadi 1 mA. Lakukan prosedur hingga nilai Hall current menjadi 5,5 mA. Kemudian tekan stop dan kembalikan Hall current ke nilai 0. Selanjutnya, prosedur untuk tabel 2.1c yaitu dengan mengeluarkan magnetic field sensor dan Hall effect probe dari medan magnet, lalu mengatur excitation current ke nilai 0 mA. Selanjutnya, pastikan excitation current dan Hall current ke nilai 0. Lalu klik preview dan atur Hall current menjadi 0,5 mA. Lalu tekan keep untuk merekam. Kemudian naikkan nilai Hall current dengan menambahkan 0,5 mA. Lalu tekan keep untuk masing-masing data hingga Hall current menjadi 5,5 mA. Kemudian klik stop dan kembalikan Hall current ke nilai 0.
tabel 2.2a yaitu dengan mengatur hal current dan excitation current menjadi nol. Lalu tekan tombol tare di samping sensor magnetic field dan pindahkan sensor magnetic field ke tengah medan magnet. Selanjutnya, klik preview dan sesuaikan excitation current menjadi 50 mA, kemudian klik keep. Atur excitation current sesuai nilai yang ada pada tabel dan klik stop. Selanjutnya adalah memvariasikan hal voltage dengan mengatur hal current dan excitation current menjadi 0, lalu menekan tombol tare di samping sensor magnetic field dan memindahkan sensor magnetic field ke pusat magnet. Selanjutnya, mengatur arus hal atau IS 0 sampai 10 mA ke nilai 5 mA dan memastikan excitation current atau IM 0 sampai 1000 mA bernilai 0. Lalu klik preview dan tingkatkan excitation current menjadi 5 mA dan klik keep. Lalu lanjutkan untuk meningkatkan excitation current dengan range 50 mA hingga 900 mA. Kemudian klik keep untuk setiap pengaturan, kemudian klik stop untuk berhenti pengambilan data. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu pada tabel 6, kita akan mengatur hal current 0 sampai 10 mA ke nilai 8 mA. Lalu kita akan melakukan perekaman data lagi, sama halnya seperti percobaan sebelumnya pada tabel 5. Kita masih meningkatkan excitation current dengan range 50 mA hingga 900 mA. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tabel data. Pengolahan data. Baik, selanjutnya yaitu tugas akhir. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, pada percobaan, bagaimana tanda muatan yang diperoleh? Nah, tanda muatan yang diperoleh adalah negatif. Hal ini menandakan bahwa jenis pembawa muatan adalah elektron, misalnya pada bahan semikonduktor tipe N. Pertanyaan kedua, berdasarkan percobaan, bagaimana pengaruh arus terhadap tegangan Hall? Pengaruh arus terhadap tegangan Hall adalah sebanding atau berbanding lurus, yang artinya semakin besar arus yang diberikan, maka semakin besar pula tegangan Hall yang dihasilkan. Sebalik,
Begitupun sebaliknya. Semakin kecil arus yang diberikan, maka semakin kecil juga tegangan Hall yang dihasilkan. Pertanyaan ketiga, berdasarkan grafik hubungan tegangan dan arus, bagaimana kerapatan muatan yang diperoleh? Nah, pada tabel 2.1a dengan nilai arus 500 miliampere didapatkan kerapatan muatan yang diperoleh, yaitu N sama dengan 0,003427 dikali 10 pangkat 22 elektron per meter kubik. Nah, pada tabel kedua, 2.1b dengan nilai arus 800 miliampere didapatkan kerapatan muatan N sama dengan 0,016458 dikali 10 pangkat 22 elektron per meter kubik. Dari data maka dapat diketahui bahwa saat arus yang diberikan besar, maka kerapatan muatan juga akan semakin besar. Berdasarkan grafik tersebut, hubungan tegangan dan arus terhadap kerapatan muatan adalah sebanding. eh, Pembahasan pada praktikum kali ini kita melakukan percobaan mengenai eksperimen efek Hall dengan tujuan yaitu menentukan density pembawa muatan, menentukan jenis pembawa muatan, dan menentukan konstanta Hall. Di mana alat yang kami gunakan yaitu sensor magnetic field 2 axis, aparat efek Hall, 550 interface universal, dan menggunakan perangkat lunak Pasco Capstan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungkan kabel baik pada sensor magnetik, efek Hall probe, aparat efek Hall, dan 550 universal interface sesuai arahan pada prosedur eksperimen. Setelah semua alat terhubung, selanjutnya menghidupkan komputer serta semua alat yang akan digunakan. Setelah itu, membuka software Pasco Capstan yang ada pada komputer dan cek prosedur dan tabel data pada software. Pada tabel 2.1a, yaitu memvariasikan arus listrik, kami memposisikan Hall probe di tengah magnetik dan memastikan excitation current bernilai 0, serta Hall current bernilai 0. Kemudian mengatur excitation current atau IM ke nilai 500 miliampere, lalu mengatur Hall current ke nilai 0,5 miliampere, yang sebelum ini kami menekan preview pada komputer. Pada data 0,5 miliampere hingga 5,5 miliampere, kami mengklik keep setiap range 0,5 ampere. Data yang didapatkan percobaan ini dapat dilihat pada bagian tabel data yang telah ditampilkan tadi. Setelah dilakukan pengolahan data, maka didapatkan nilai slope 7,347, yaitu bernilai 0,0034027 kali 10 pangkat 22 elektron per meter kubik dengan RH 1,8367 elektron per meter kubik. Pada tabel 2.1b, yaitu variasi arus listrik, sama halnya dengan tabel 2.1a, namun di sini nilai excitation current diatur pada nilai 300 miliampere, lalu mengatur Hall current ke nilai 0,5 ampere hingga 5,5 miliampere dengan range yang ditentukan pada prosedur sehingga didapatkan data seperti tabel data yang telah ditampilkan. Maka didapatkan nilai slope minus 1,937, N sama dengan 0,01645558 kali 10 pangkat 22 elektrometer kubik dengan RH 57,989053 kali 10 pangkat 22 elektron meter kubik. Selanjutnya, pada tabel 2.1c, yaitu variasi arus listrik sama seperti tabel sebelumnya, namun posisi sensor magnetic field dan Hall probe dikeluarkan dari magnetik dan nilai excitation current diatur pada nilai 0 miliampere, lalu mengatur Hall ke nilai 0,5 miliampere hingga 5,5 miliampere dengan range 0,5 miliampere, sehingga didapatkan data seperti tabel data yang ditampilkan, sehingga dilakukan pengolahan data dan didapat nilai N sama dengan 0 karena tidak adanya nilai medan magnet, sehingga nilai N dan R N dan RH adalah 1/0.
Selanjutnya pada tabel 2.2a, variasi medan magnet, kami memastikan nilai excitation current dan Hall current berada pada nilai 0 miliampere, kemudian menekan tombol tare pada sisi sensor magnetik dan memposisikan sensor magnetik berada di tengah-tengah magnetik. Lalu klik preview dan mengatur nilai excitation current dengan nilai 50 miliampere hingga 900 miliampere. Dengan mengklik keep setiap rank 50 miliampere, sehingga didapatkan nilai medan magnet ukur seperti pada tabel yang telah ditampilkan tadi. Untuk mengetahui presentasi kesalahan pengukuran medan magnet, dilakukan perhitungan dengan rumus B sama dengan A tambah BI tambah CI kuadrat ditambah DI kuadrat, sehingga didapatkan data perhitungan medan magnet seperti tabel dengan kesalahan relatif data secara berturut-turut, yaitu 52%, 0,35%, 0,54%, 0,8%, 40%, 0,2%, dan seterusnya. Pada tabel 2.2b, yaitu memvariasikan Hall voltage, kami memposisikan sensor magnetik keluar dan memposisikan Hall effect probe ke tengah magnet. Memastikan nilai excitation current dan Hall current berada pada nilai 0 untuk mencegah magnet terlalu panas. Kemudian, mengatur Hall current pada nilai 5 ampere dengan frekuensi 10 Hz, kemudian klik preview dan mengatur nilai excitation current 500 miliampere hingga current dari 50 miliampere hingga 900 miliampere dengan mengklik keep setiap rank 50 miliampere, sehingga didapatkan nilai pada data yang telah ditampilkan tadi. Dan didapatkan nilai N adalah 0,002434 kali 10 pangkat 9 elektron per meter kubik dengan nilai RH 256,78 elektron per meter kubik dan V 465,2 kali 10 pangkat 3. Pada tabel 2.2c, yaitu memvariasikan Hall voltage, sama dengan halnya seperti tabel 2.2b, namun kami memberi nilai Hall current adalah 8 miliampere, kemudian mengklik preview dan mengatur excitation current dengan nilai 50 miliampere hingga 900 miliampere, dengan mengklik keep setiap rank 50 miliampere, sehingga didapatkan nilai seperti pada tabel data tadi, dan hasil pengolahan data didapatkan nilai N 0,007437 kali 10 pangkat 9 elektron per meter kubik, RH 256,46 elektron per meter kubik, dan V 743,48 kali 10 pangkat 3. Kesalahan yang didapatkan pada eksperimen relatif kecil dari data yang didapatkan, yaitu mendapatkan presentasi kesalahan di bawah 15%. Namun pada data pertama tabel 2.2a didapatkan persen KSR yang besar, yaitu 52%. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya karena kesulitan mengambil data pada percobaan tersebut, sehingga sering melakukan percobaan yang sama dan mengakibatkan magnet terlalu panas, dan terjadi lonjakan medan magnet pada percobaan pertama tabel 2.2a tersebut. Dari eksperimen yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, density pembawa muatan untuk IM sama dengan 500 miliampere didapatkan N sama dengan 0,003427 kali 10 pangkat 22 elektron per meter kubik. Untuk IM sama dengan 800 miliampere didapatkan N sama dengan 0,016458 dikali 10 pangkat 22 elektron per meter kubik. Untuk IS 5 miliampere 5 miliampere didapatkan N sama dengan 0,02434 kali 10 pangkat 22 elektron per meter kubik. Untuk IS sama dengan 8 miliampere didapatkan N sama dengan 0,002437 kali 10 pangkat 22 elektron per meter kubik. Yang kedua, jenis pembawa muatannya adalah elektron negatif. Yang ketiga, untuk konstanta Hall, untuk IM 500 miliampere didapatkan RH sama dengan 1,8367 elektron per meter kubik. Untuk IM 500 miliampere didapatkan RH 37,9853 kali 10 pangkat 3 elektron per meter kubik. Untuk IS 5 miliampere didapatkan RH 256,78 elektron per meter kubik. Dan untuk IS 8 miliampere didapatkan RH 256,46 elektron per meter kubik.